Kes. Lagi apa Pak? Kes. Oke. Oh iya benar. Pikirannya orang masuk dalam keluar ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Apa kabar teman-teman semuanya? Agak lain ya backsound. Oke, izin ya teman-teman, ini qadarullah, pengasuh kita atau guru kita berhalangan hadir ya untuk hari ini. Lalu tiba-tiba juga partner saya tiba-tiba ada berita duka ya, bahwa saudaranya ada yang meninggal kemarin malam. Jadi tidak bisa ngisi sharing session pagi hari ini. Oke, kita doakan sama-sama ya, semoga diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan. Kita doakan sama-sama, kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Amin. Oke, tolong teman-teman. Bingung ya, tadi pagi sempat diinfo dulu sama Pak Dimas kemarin malam kan ya. Kemarin sore Kang Edo bilang yang isi siapa ya, Tevini sama Atri cina. Cuma kan ya udah ada Tevini gitu bareng bisa joinan gitu ya. Terus tiba-tiba subuh tadi dapat kabar akhirnya qadarullah Tevini nggak bisa ngisi. Jadi harus sama Atri cina. Jadi kan bingung ya sekarang tuh mau bahas apa. Oke, cuman barangkali ada yang bisa diambil ya, ibroh mungkin, ataupun ya ada yang bisa digali gitu ya dari apa yang disajikan hari ini. Ini mah izin ya, barangkali teman-teman ada yang udah pernah dengar kisahnya atau ada yang udah pernah dengar juga ceritanya. Mohon izin dimaklumi, dan bagi yang belum mudah-mudahan dapat ibrohnya kayak gitu ya. Oke. Bismillah. Ini izin flashback ke 5 tahun yang lalu lah ya, 5 tahun yang lalu. Umur berapa? Jangan tanya umur. Oke, flashback 5 tahun ke belakang, 5 sampai ya at least 5 sampai 6 tahun ke belakang gitu ya. Jadi dulu sebelum membersamai bareng-bareng sama guru kita Pak Dimas, jadi saya dulu sempat kerja di perusahaan multinasional saat itu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah tahu produk susu formula namanya Morinaga, ada yang tahu? Oh, tahu. Tahu ya. Prenagen susu ibu bapak hamil. Karena ya bapak-bapak juga minum Prenagen, nambah nafsu makan. Makan, ya. Nafsu makan ya. Oke, ya jadi dulu sempat berkarya gitu ya di perusahaan multinasional di Kalbe, khususnya di Kalbe Nutrisional. Jadi yang produknya produk Morinaga, Prenagen, Milna, dan yang lain lah gitu ya. Nah, emang saat itu ya dunia karir tuh lagi oke lah gitu ya, lagi cukup baik gitu. Bisa dibilang ya bagus dibandingkan rata-rata teman sebelumnya gitu ya. Nah cuman setelah dijalani beberapa tahun gitu, dirasa kayak kok kerja gini-gini aja ya gitu. Maksudnya tuh banyak, maksudnya kalau dari segi ya mohon maaf ya, bukan yang membandingkan, kalau dari segi income cukup gitu ya, alhamdulillah. Nah, cuman dari segi kehidupan itu kok kayak ada permasalahan nih gitu ya, dimulai dari situ karena ya
pada saat itu kan kondisi lingkungan mungkin yang tidak seperti sekarang ya, jadi beda jauh lah gitu ya dulu tuh. Jadi sempat ke bawah arus sana sini gitu. Jadi mulailah kenal dunia yang namanya ribawi gitu, kayak kartu kredit gitu ya, cicilan dan lain-lain lah itu dulu pada saat masih di Kalbe gitu ya, Kalbe nutrisional. Ya singkat cerita saat itu jatuhlah dalam tahap kondisi di mana benar-benar down ya, benar-benar down dalam artian mungkin ya Allah negur lewat apa namanya tuh riba tadi ya, karena kan nggak kerasa ya dosa riba itu ya benar-benar nggak kerasa gitu, tiba-tiba ngegecelik gitu ya. Nah pada saat itu kondisi down terus akhirnya coba untuk sama Allah mungkin ditunjukkan gitu ya, coba untuk cari kayak kajian-kajian gitu ya, akhirnya seperti diarahkan gitu, karena dalam hati ini udah nggak bener nih kalau dilanjutkan atau misalkan diteruskan gitu ya, nggak akan benar gitu ke depannya, pasti akan terus menerus menggulung dan akhirnya nauzubillah gitu ya. Mungkin dulu ada yang pernah cerita di sini ya, yang mantan manajer bank Kang El ya namanya itu, Kang El Chandra ya kalau nggak salah. Nah, ya itu tadi teman-teman. Jadi udah pada saat kondisi dimana down banget, akhirnya cobalah cari kajian-kajian pada saat itu, dan nemu tuh kajian bukan kajian tentang ribawi ya, tapi tentang kajian akhir zaman justru. Jadi itu yang ngebawa trigger, oh kayaknya emang perlu ada perbaikan nih, karena yang nggak tahu ya pada saat itu tuh cerita ustadznya itu bahwa ya kita tuh udah masuk ke dalam ujung akhir zaman gitu ya. Nah itu akhirnya ke trigger. Nah lalu coba pada saat itu ketemu ya di Kalbe itu udah sempat kenal sama kakaknya Pak Dimas ya, namanya Teh Citra. Nah wasilahnya tuh lewat beliau ini cerita tentang adiknya ya Pak Dimas gitu ya. Adiknya ini memulai karir lewat TNS gitu ya, terus bisa keluar negeri kemana-mana, terus bisa umroh bolak-balik gitu ya. Akhirnya kepo nanya, terus sampai di ya pokoknya dicari tahu lah gitu ya, digali lebih banyak gitu tentang Pak Dimas ini. Akhirnya dibawalah silaturahmi ke rumah. Tadinya pengen ketemu Pak Dimas, cuman qadarullah lagi di saat itu tuh di Malaysia apa Singapura gitu, lagi nerima trip gitu. Akhirnya ketemu sama ibunya Bu Aan ya singkat cerita udahlah akhirnya join bisnis TNS gitu. Nah sambil join bisnis TNS kan kondisi emang lagi drop ya, lagi turun-turunnya gitu. Akhirnya lama-kelamaan memutuskan untuk yaudahlah stop kerja di Kalbe tadi, karena dirasa emang sih bagus gitu ya, culture-nya juga bagus, cuman ya tadi karena lingkungannya cukup tidak baik gitu ya, akhirnya ya udah kita fokuskan ke TNS ini gitu. Nah lambat laun akhirnya diperjalankan bareng sama Pak Dimas gitu, sampai akhirnya diberikan amanah untuk megang di nutrisi anak ini. Nah jadi singkat cerita kenapa masuk di nutrisi anak, karena tadi ada keinginan untuk bisa jauh lebih baik lah dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Pengen memperbaiki dengan ya dosa-dosa yang kemarin gitu ya. Coba bersama Pak Dimas, karena kondisinya pada saat itu Pak Dimas juga lagi ada impian untuk ngebangun peradaban gitu ya. Akhirnya ngebangunlah Jalan Langit Foundation sampai saat ini gitu kan. Ya akhirnya terus berjalan. Nah pada saat itu kan nutrisi anak belum terlalu gede-gede banget ya. Kalau bisa dibilang pada saat itu pendapatan di nutrisi anak dengan pendapatan di Kalbe itu jauh banget, hampir beberapa kali lipat gitu ya. Nah pada saat itu ada keinginan untuk nikah ya, ada keinginan untuk nikah dengan kondisi di mana
tidak seideal itu gitu ya, tidak seideal pada saat dulu kan kondisinya lagi oke. Nah untuk pada saat itu lagi tidak ideal juga, tapi Allah gerakan untuk pengen nikah gitu ya, ada keinginan untuk nikah. Lalu akhirnya alhamdulillah lewat ta'aruf qadarullah juga ya akhirnya berjalan lah gitu ya, berjalan pada saat itu. Nah ceritanya 1 bulan akhirnya nikah lah ya pada saat itu tuh. 1 bulan setelah nikah, qadarullah tiba-tiba drop masuk rumah sakit. Dari 1 bulan nikah jangka waktunya tuh tiba-tiba drop masuk ke rumah sakit, dan itu tuh apa ya, dirawatnya cukup lama karena benar-benar perlu perawatan intensif dan segala macam. Ya pada saat itu ya alhamdulillah banyak yang peduli kayak Pak Dimas, Bu Rere, Masya Allah, terus Bu Aan, Pak Hedi, bahkan pada saat itu ada papanya Tedila ya, Om Asep pada saat itu. Jadi benar-benar ya care gitu ya, Masya Allah. Nah titik baliknya pada saat drop itu tuh justru malah makin menguatkan gitu loh. Yang akhirnya yang tadinya tuh iya udahlah ya Allah, mungkin pasrah, emang sudah waktunya mungkin kau panggil gitu ya. Nah cuman jika emang harus kau panggil segera, hamba minta panggilnya itu di hari Jumat ya Allah, dan dalam kondisi hamba sudah bertobat gitu. Tobatnya itu benar-benar tobat yang tobatan nasuha gitu ya. Nah akhirnya sempat ngalamin beberapa kondisi di mana itu udah sempat tidak sadarkan diri ya. Ya mungkin tempo lalu Teh Santi ya jadi saksi ya tempo lalu itu ya, sampai kejang gitu ya, sampai kejang dan segala macam. Akhirnya harus dirawat di 3 rumah sakit berbeda gitu ya, bolak-balik. Dan sempat menemukan kondisi di mana ya tadi benar-benar pasrah. Ya emang harusnya udah diambil ya mangga gitu ya, diambil gitu. Cuman requestnya tuh di hari Jumat dan kondisinya tuh udah tobat gitu lah gitu kan, biar pulangnya tuh tenang gitu ya. Nah cuman qadarullah mungkin Allah belum manggil juga ya pada saat itu. Alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan untuk bisa melanjutkan kehidupan ya, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya setelah lumayan agak oke gitu ya, kesehatan udah mulai membaik perlahan gitu ya, sudah mulai bisa aktivitas. Nah, jadi tersadar teman-teman, apakah ini tuh yang ada maksud Allah gitu loh, ada maksud Allah. Kenapa pada saat kritis kemarin Allah tidak mau memanggil dulu gitu ya? Apakah ada maksud di mana Allah tuh ingin yaudah kamu beresin dulu tuh yang kemarin-kemarin, Allah kasih kesempatan gitu ya untuk bisa perbaiki dulu, perbaiki yang kemarin-kemarin. Ya alhamdulillah untungnya dengan kondisi saat itu tuh berada di lingkungan yang tepat ya, insya Allah di nutrisi anak. Terus gak lama kemudian dibersamai sama Jalan Langit Foundation ya kalau itu. Akhirnya jadi makin banyak kegiatan, makin banyak kajian-kajian ilmu gitu ya. Dulu tuh banyak banget guru-guru yang datang ke kita ya, sampai ngadain acara namanya tuh acara subuh menggapai keberkahan ya. Jadi itu tuh aktivitas rutin kita setiap subuh. Itu kita benar-benar merhatiin kajiannya Ustadz. Ya kalau saat itu tuh ada Ustadz Lukmanur Hakim dan juga Kiai EN ya. Sampai sekarang juga kan masih ada ya. Ya mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru kita semua. Jadi kita benar-benar digodok ya pada saat itu tuh untuk mendengarkan kajian tersebut setiap subuh ya, subuh menggapai keberkahan. Jadi di SMK atau di subuh menggapai keberkahan ini kita mencatat poin-poinnya, poin-poin kajian dari Ustadz yang lagi ngisi itu. Nah itu tuh lambat laun nggak kerasa gitu secara langsung. Jadi ke-trigger gitu, jadi ke-trigger ke kehidupan pribadi. Jadi mungkin jadi malah yakin gitu ya, mungkin Allah ngasih kesempatan tuh untuk ini ya,
oh ternyata masih banyak ilmu yang belum didapatkan, masih banyak ilmu yang belum di-sharingkan gitu ya. Nah akhirnya dari situ tuh jadi nambah keyakinan, oh mungkin kita berada di posisi yang sekarang itu ini mungkin keinginannya Allah untuk bisa kita memberikan banyak manfaat yang jauh lebih baik untuk ke banyak orang gitu ya. Jadi makin yakin dan terbuka, dan akhirnya temulah ayat gitu ya. Nemu ayat, mungkin teman-teman juga udah pada tahu semuanya. Ayatnya itu 2877 ya, boleh dicek dan dibacain ayat Quran surat 28 ayat 277. Maka bisa dibacain sama Kang Ajis. Minta tolong Kang Ajis. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, turun Kang Ajis. Nah itu teman-teman, jadi nemu ayat ya, setelah banyak ikut kajian di SMK itu, terus guru-guru juga sering banyak yang datang ke Jalan Langit gitu ya. Ya ini sama ya kayak ayatnya guru-guru kita semua, Pak Dimas gitu ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Lalu berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, jadi kepikiran, oh ya Allah tuh udah ngasih banyak kebaikan ya di kehidupan pribadi itu. Nah, berarti kita harus berbuat baik lebih banyak lagi gitu ya ke orang-orang tuh. Jadi makin yakin gitu dengan ayat yang udah ada ini untuk bisa berkontribusi atau beramal soleh di entitas ini gitu, di entitas nutrisi anak dan juga di Jalan Langit Foundation. Nah itu ya, jadi udah mulai ketemu ayat setelah melewati beberapa episode kehidupan gitu ya, menemui ayat ini tuh ya Masya Allah gitu. Jadi penghibur dikala kalau misalkan keinget masa lalu yang cukup yang butuh fight gitu ya, butuh fight lebih gitu. Nah ketemulah ayat seperti ini gitu. Nah lalu juga setelah masuk di Jalan Langit ya, ekosistem ini, terus juga banyak nemuin kajian-kajian ya, banyak belajar dari guru-guru kita, terutama kalau yang serekan ini ada Kang Oji ya. Kang Oji dulu sering banget ngasih sharing kajian-kajian, terus sharing ilmu yang udah didapat. Terus ada jadi keingetan juga terkait dengan amal soleh dan juga amal salah. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dapat ya materinya. Amal soleh dan amal salah, keduanya itu sama-sama bisa dihapus teman-teman. Amal soleh dihapus oleh dosa. Nah kalau amal salah dihapusnya teh oleh taubatan nasuha. Jadi kedua amal ini tuh bisa sama-sama dihapus. Nah tergantung kita mau hapus yang mana gitu ya. Lalu tempo lalu juga Kang Oji sempat ngasih ini ya, nyampein ayat. Ada Quran surat Al-Isra ayat 7. Mungkin boleh dibacain Kang Edo, Al-Isra ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menghinakan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Oke, keturunan Kak Edo.
Nah itu tadi ya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Ya jadi ini relate juga dengan ayat sebelumnya ya, yang Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang Allah telah berbuat baik kepadamu, maka kamu berbuat baiklah. Gitu. Lalu juga tempo lalu sempat menyampaikan ayat juga. Ini yang jadi trigger juga pada saat memutuskan untuk serius di TNS gitu ya. Jadi ya udahlah, kalbe udah kita coba tinggalkan gitu ya. Ada Quran surat An-Nisa ayat 100, Quran surat 4 ayat 100. Boleh minta tolong dibacakan Kang Teddy. Ayat berapa? Ayat 100. An-Nisa ayat 100, artinya siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan, rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian meninggal sebelum sempat ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, turun tadi. Nah ini ya, siapa yang berhijrah jalan Allah, saya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Nah, jadi setelah coba untuk hijrah gitu ya, hijrah dari tempat yang sebelumnya, yaudah Bismillah yakin untuk bisa membersamai bareng guru gitu ya. Ya ini dapat ayat yang Quran surat An-Nisa ayat 100 ini, jadi yaudah yakin kalau kita hijrah jauh lebih baik, pasti Allah juga akan bukakan gitu ya, bukakan pintu rezeki dan juga kebaikan-kebaikan ke kita gitu ya. Nah itu teman-teman, setelah melewati banyak fase, akhirnya di sini itu bisa kita temukan ayat-ayat kehidupan. Ya, jadi ayat-ayat kehidupan ini bisa nge-trigger kita dikala kalau misalnya kita benar-benar lagi down, terus benar-benar kita lagi ngerasa, duh ya Allah, amanah yang kita kerjakan saat ini tuh kok sulit ya, kok ya kayak nggak ada solusinya gitu ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman udah ketemu ayatnya, itu mungkin bisa jadi penyemangat gitu ya, penghibur gitu, untuk bisa ya menemukan jauh lebih baik lagi gitu, dan lebih banyak bersyukur lagi gitu. Nah jadi akhirnya coba teman-teman, pasti ya dari teman-teman juga punya pengalaman yang pribadi, secara pribadi punya pengalaman yang mungkin relate kah, atau mungkin pengalaman yang jauh seperti apa gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin bisa dicari ayatnya yang relate dengan kondisi teman-teman pada saat itu. Nah coba temukan minimal satu ayat, yang menjadi triggernya teman-teman untuk bisa kembali lagi untuk bisa produktivitas, atau bisa kembali menjadi yang jauh lebih baik lagi. Itu ya. Maka sekarang boleh teman-teman cari minimal satu ayat yang bisa menjadi trigger teman-teman. Gitu ya. Maka waktunya di 10 menit ya teman-teman.
Ada yang ketemu teman-teman? Ada yang udah ketemu? Udah ya? Oke, yang belum ketemu boleh nanti bisa sambil berjalan ya. Mungkin bisa dapat di pada saat nanti ketemu kajian atau mungkin ada ustadz yang menyampaikan ayat yang relate gitu ya ke teman-teman, boleh langsung dicatat. Boleh mungkin ada 2-3 orang yang boleh sharing untuk ayatnya. Siapa? Boleh. Klik lagi gitu. Tes nanti terus siapa lagi? Temela, satu lagi. Masyaallah. Pengikut followers fans. Ya, bismillah. Tadi ketemu sama sama surat At-Tahrim di ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang bisa didapat dari ayat itu tuh, jadi kita tuh sebanyak apapun dosa gitu ya, tapi Allah tuh tetap Maha Pengampun gitu ya. Jadi kayak ya udah, meskipun kamu pernah tersesat, aku mah tetap welcome gitu. Terus kalau misalnya teman-teman pasti tahu lah ya, ada lagu dari yang Gala Matahari itu gini. Nah itu kan dijelasin ya, sebetulnya dari si Sal Priadi itu tuh dia ngejelasin surga tuh nanti kayak gimana gitu, tapi dalam bentuk nyanyian. Jadi kalau misalnya teman-teman kehilangan orang yang mungkin udah nggak ada di dunia gitu ya, terus dengerin lagu itu tuh kayak mama aku udah di sana ya gitu, atau siapapun yang emang udah pergi tuh kayaknya di surga tuh nanti kayak gitu, nanti kita ketemu nggak ya di sana gitu. Terus ngelihat indahnya, kita aja kalau misalnya main ke alam tuh kayak udah masya Allah gitu ya, apalagi di surga gitu. Jadi ayat ini tuh kayak ngingetin surga itu seindah itu, dunia itu bukan apa-apa. Jadi kayak kalau kamu ngelakuin kejahatan atau ngelakuin suatu dosa, kayak rugi banget gitu. Nanti kamu di akhirat tuh nggak bisa lihat sungai-sungai yang mengalir gitu loh, gak lihat. Apalagi kan untuk kayak Ikhwan, mungkin kan nanti tuh bakal ada 7 bidadari gitu ya yang bersamanya gitu ya. Jadi kayak please lah gitu ya, jadilah orang yang sebaik-baiknya, soleh-solehahnya tuh di dunia gitu ya. Gak apa-apa kita kayak berdarah-darah dulu di sini gitu ya, karena kan mungkin ada aja ya ngerasain kayak waduh sholat tuh ya kayak ada malesnya gitu ya. Jangankan melaksanakan yang sunnah, tapi yang wajib aja tuh kayak waduh udah asar lagi, udah zuhur lagi gak kerasa gitu. Tapi kayak Allah tuh menggerakkan kita untuk tetap bisa melaksanakan itu, apalagi jamaah ya gitu. Kalau di sini kan lingkungannya udah bisa bareng-bareng, ya itulah positifnya bisa kerja di lingkungan yang mengutamakan sholat tuh. Jadi kita nggak pernah ketinggalan untuk bisa sholat tepat waktu atau berjamaah gitu. Terima kasih. At-Tahrim ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Insya Allah tentang tobat ya. Allah menerima tobat Dan kita. kayak ada gambaran surga gitu di situ. Surga. Insya Allah. Tabarakallah. Oke, next Temela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ayatnya didapat tuh tahun 2025, akhir tahun kemarin. Dan ini tuh didapatnya lewat Garputala. Teman-teman pernah tahu nggak sih Garputala? Jadi kayak kita tuh berdoa apa yang sedang kita rasakan gitu. Terus kita buka secara random Al-Quran, dan itu tuh nunjuk satu ayat dimana ya kita tuh nggak tahu itu tuh sebenarnya kita nggak nunjuk itu, cuman nggak kita diperjalankan untuk menunjuk ayat itu. Nah salah satu ayatnya itu surat Ghafir ayat ke-44. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi yang didapat dari ayat itu tuh
ketika urusan kita tuh berat banget ya, ngerasa berat banget gitu di dunia, ya itu emang udah sewajarnya kita sebagai manusia bersusah-susah dulu gitu di dunia gitu. Tapi ya ada ayat itu tuh ngingetin lagi ya, kamu tuh nggak sendirian gitu. Kamu dikasih urusan itu, dikasih cobaan itu tuh nggak sendirian. Itu ada Allah yang yang akan nemenin kamu, yang akan ngasih kamu solusi atas segala kesulitan-kesulitan kayak gitu. Jadi ayat itu yang jadi pengingat ketika ngerasa sesek banget gitu ya. Si dunia ini tuh ngerasa, ih kenapa ya ini tuh gini, kenapa itu tuh gitu, kenapa ini belum gini, kenapa ini belum gitu. Nah ayat itu yang jadi reminder dan penguat gitu buat aku sendiri. Mungkin itu sih ayat yang bisa di-sharingkan. Terima kasih. Gofir ayat 44 ya. Tadi At-Tahrim ayat 8. Oke, haturnuhun Teh Bella. Next. Tadi Teh Sania ya. Mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ayat ini cukup familiar ya bagi teman-teman gitu. Aku dapatnya pas tahun 2023 akhir dari seseorang gitu. Someone special. Bukan. Di surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksaan atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Nah, di ayat ini tuh ngejelasin yang aku tangkap tuh bahwa apa yang Allah berikan, baik itu ujian maupun nikmat gitu, seharusnya itu kita syukuri sama kita bisa beri hikmah gitu. Terus mungkin dulu yang aku rasain itu, loh kenapa Allah berinya kayak gini gitu, cobaan yang kayak gini, tentang keluhan lah gitu. Tapi setelah nemu ayat ini teh, oh ternyata Allah ngasih suatu cobaan yang kita dapat tuh kita sanggup gitu, dapat ngejalaninnya gitu, dapat hikmahnya. Dan terus di sini juga ngejelasin ternyata setelah apa yang Allah berikan ujian teh, kita masih tetap bisa tobat gitu, bisa memohon ampunan kepada Allah, bahwa setelah apa yang udah kita lakuin banyak kesalahan gitu sama dosa, ya tetap masih bisa meminta ampunan gitu. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turun tesanya Al-Baqarah ayat 286 ya gitu. Oke, teh mangga nanti jajan di Kajur ya. Ambil. Oke, udah. Oke, teman-teman atau nurul ya, mungkin bagi yang belum ketemu ayatnya, mudah-mudahan segera dipertemukan ya dengan ayat yang relate dengan kehidupan teman-teman. Bisa tuh dengan cara tadi yang Teh Mela ya, cari secara random, buka di Al-Quran, tiba-tiba nunjuk di halaman berapa, terus ayat berapa. Nah itu mungkin Allah tuh udah ngegerakin ke ayat tersebut gitu ya. Nanti boleh dicoba di random seperti itu. Oke, teman-teman, sebenarnya khawatir ya nyampein ayat seperti ini karena
khawatir ada kesalahan atau khawatir tidak sesuai penyampaiannya, karena kan saya bukan ustadz, banyak sekali ilmu yang kurang gitu ya, masih miskin ilmu. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman kalau misalkan ada penyampaian ayat yang kurang atau mungkin tidak sesuai gitu ya. Yang baik-baiknya datang dari Allah, yang tidak baik datang dari saya pribadi. Mungkin cukup ya untuk sharing session pagi hari ini. Sekali lagi hatur nuhun teman-teman, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Kita cukupkan sharing session pagi hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Irfan belum dikasih. Gimana tuh? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sama-sama ikuti rangkaian sharing session di pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Atri menjadi cahaya bagi langkah kita, menjadi penguat iman dan menjadi amal jariah bagi Atri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada pengumuman nggak ya? Sebelum kita tutup majelis ini, mari kita tundukkan hati sejenak sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa istighfar bersama-sama, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sania sebagai MC izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu terdapat kekurangan, kehilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga buat semua yang sudah membantu kegiatan sharing session ini hingga berjalan lancar. Ya udah. Jalan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tenang tesania alfa maghrur alaika amrun. Ke depan lagi San, boleh San? Masya Allah.